melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya memberi tema kebenaran firman Tuhan kita pada malam hari ini, yaitu darah Kristus yang mahal. Darah Kristus yang mahal. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Jadi pada malam hari ini saya membawa tema firman Tuhan, salah satunya tentang Paskah. Mungkin kita sudah mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah, merayakan Paskah. Mungkin ada yang sudah mengambil waktu khusus untuk berdoa, untuk berpuasa, untuk mempersiapkan diri kita dalam kita merayakan Paskah yang kita rayakan pada bulan April, ya, bulan April nanti. Darah Kristus yang mahal. Darah Yesus adalah darah yang dijanjikan Allah untuk membebaskan manusia dari dosa. Darah Kristus adalah darah yang Allah janjikan untuk membebaskan manusia dari maut dan untuk membebaskan manusia dari setan. Kenapa darah Kristus yang dijanjikan Allah untuk membebaskan manusia dari dosa, untuk membebaskan manusia dari maut dan setan? Karena tak kala manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia telah hilang kemuliaan Allah. Tak kala manusia sudah jatuh ke dalam dosa, ada satu jurang pemisah antara manusia dengan Allah, dan jurang itu bernama dosa. Dan firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Maut itu mendatangkan kematian, dan kematian itu adalah kematian kekal di api neraka. Nah, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan manusia di bawah kuasa dosa, dan di bawah kuasa setan iblis, dan itu mendatangkan maut yang kekal, maka Allah berinisiatif untuk membebaskan manusia dari kematian ini. Allah dia menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus Tuhan, untuk membebaskan manusia dari dosa. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa berusaha untuk menyelesaikan persoalan dosa itu, tetapi tidak bisa karena sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia berusaha beramal baik, berbuat baik untuk menyelesaikan persoalan dosa itu. Amal baik dan perbuatan baik tidak dapat menyelesaikan persoalan dosa itu. Yang dapat menyelesaikan persoalan dosa hanya satu pribadi. Satu pribadi manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Dan tak kala Allah melihat ke bumi, semua manusia sudah berdosa. Berarti di bumi ini tidak ada satupun yang bisa dipakai untuk menyelesaikan persoalan dosa manusia itu sendiri. Oleh karena itulah Allah itu sendiri turun. Dia berinkarnasi, menjelma menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus itu adalah manusia sejati. Dia bisa haus, lapar, dan Yesus Kristus itu adalah 100% adalah Allah, 100% manusia. 100% dia adalah Allah, 100% dia adalah manusia. Yesus itu tidak berbuat dosa. Nah, dijumpailah di bawah kolong langit ini pribadi manusia yang tidak, satu-satunya tidak berbuat dosa adalah Yesus. Nah, Yesus itulah yang adalah Allah menjelma menjadi manusia. Itulah yang menjadi pendamai kita dengan Allah. Itulah yang menyelesaikan persoalan dosa kita dengan Allah.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, darah Kristus yang mahal. Yesus menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk menumpahkan darahnya, dan darah itu menjadi tebusan bagi saya dan saudara. Kenapa harus darah? Karena firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Maut mendatangkan kematian. Akibat dosa manusia mati. Berarti hukuman dosa itu harus ada kematian. Harus ada darah yang tertumpah. Makanya Allah menjelma menjadi manusia. Dia mati di kayu salib menanggung dosa kita semua. Nah, darah Yesus itulah darah yang mahal bagi saya dan saudara. Kenapa mahal? Karena darah itu yang menyelesaikan persoalan dosa kita, manusia. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita melihat apa fungsi dari darah Tuhan Yesus itu sendiri. Apa fungsi dari darah Yesus yang tercurah, yang tertumpah di kayu salib? Bisa saja Yesus tidak mati di kayu salib karena dia adalah Allah. Tetapi kenapa dia mati di kayu salib? Karena dia menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Mati menanggung hukuman kita. Mencurahkan darahnya untuk menebus kita. Nah, fungsi darah Yesus yang pertama, mari kita lihat fungsi darah yang pertama. Apa fungsi darah Tuhan Yesus? Kita buka dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Fungsi darah Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Oleh darah, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Apa fungsi darah Tuhan Yesus di situ? Yaitu untuk menghapus dosa manusia. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh apa di situ? Penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, fungsi dari darah Yesus yaitu untuk menghapus dosa saya dan saudara. Dosa tidak bisa dihapus dengan darah binatang. Kalau perjanjian lama memang kalau orang berbuat dosa, dia dihapus dengan pengorbanan menggunakan binatang, domba jantan. Yang korban itu dilakukan, persembahan korban pengampunan dosa itu dilakukan oleh imam untuk memperdamaikan orang tersebut dengan Allah, dan dia dihapuskan dari kesalahan dan pelanggarannya. Itu perjanjian lama. Nah, dosa hanya dapat dihapus oleh darah Yesus. Tidak bisa dengan menggunakan deterjen, tidak bisa dicuci, tidak bisa mandi kembang. Dosa hanya dapat dihapus oleh darah Tuhan Yesus. Dalam Matius pasal 26 ayat 28, kita buka. Matius pasal 26 ayat 28. Matius pasal 26 ayat 28. 1, 2, 3. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jelas firman Tuhan katakan. Sebab inilah darahku, darah Yesus, darah perjanjian yang telah Allah janjikan sebelum
Yesus datang di perjanjian lama telah dibuatkan, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Berarti pengampunan dosa hanya ada di dalam darah Kristus Yesus Tuhan. Pengampunan dosa hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ini fungsi dari darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib buat saya dan saudara, yaitu untuk pengampunan dosa. Yang kedua, fungsi yang kedua, Roma pasal 3 ayat 25. Roma pasal 3 ayat 25. Satu, dua, tiga. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yang kedua, yaitu untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Jadi darah Kristus untuk memperdamaikan kita dengan manusia dengan Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Itu bisa baca Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Karena Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Nah, dari darah Kristus memperdamaikan kita dengan Allah. Sebelum kita diperdamaikan dengan Allah, akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, kita menjadi seterunya Allah. Menjadi seterunya Allah. Ada jurang pemisah antara manusia dengan Allah, dan jurang itu bernama dosa. Tetapi setelah diperdamaikan dengan Allah, tidak ada lagi jurang pemisah antara manusia dengan Allah, karena kita sudah diperdamaikan oleh darah Kristus Yesus itu sendiri. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Itu bisa baca Kolose pasal 1 ayat yang ke-10. Yang ketiga, fungsi darah Kristus yang ketiga. Kita maju yang cepat. Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. Efesus pasal 5 ayat yang ke-27. 1, 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Yang ketiga, fungsi daripada darah Kristus Yesus yang tertumpah di kayu salib, yaitu darah yang menguduskan. Darah Yesus yang menguduskan saya dan saudara, menempatkan kita kudus. Darah Kristus menempatkan kita kudus. Darah Kristus menempatkan kita cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, tiada celah di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan memandang kita, Allah memandang kita. Karya penebusan Kristus oleh darah Kristus bagi kita yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam Kristus. Allah memandang dan melihat kita kudus. Allah memandang dan melihat kita cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut dan tanpa celah, karena telah dikuduskan oleh darah Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, luar biasa. Darah Kristus, darah Allah itu sendiri bagi kita.
kudus tiada cacat, dan tiada celah, cemerlang, tiada bernoda kita di hadapan Allah. Karena darah Yesus itu sendiri. Supaya kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Allah yang kudus, yang telah memanggil kita, seperti firman Tuhan katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka menghadap Allah, menemui Allah sebagai anak-anak Allah, kita harus kudus karena Allah adalah kudus. Dan kekudusan itu didapati hanya di dalam darah Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur kita kudus selamanya di hadapan Allah. Kita sebagai anak-anak Allah, kita kudus selamanya di hadapan Allah. Itu adalah kasih karunia Allah. Yang keempat, kita maju dengan cepat. Tinggal berapa lagi?